Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramli Utami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sesuai dengan rencana program pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan yang diajarkan oleh dosen saya, Ibu Dewi Indrianti MPD. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan urutan rencana program pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama itu ada landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tapi sebelum kita masuk ke tujuannya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan adalah hubungan individu antar negaranya tersebut dan juga seseorang yang memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negaranya tersebut, atau juga bisa dibilang seseorang bisa ikut berpartisipasi dalam bidang politik, sosial, maupun bidang-bidang lainnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kenapa sih orang-orang masih suka bertanya, kok di dalam perguruan tinggi kita masih belajar pendidikan kewarganegaraan ya? Jawabannya tentu masih dong, karena kita kan sebagai generasi penerus bangsa ke depannya nih, kita juga kan yang ingin membuat negara Indonesia tentunya menjadi negara yang maju, bukan cuma negara berkembang saja kan. Nah, maka dari itu nih tentunya kita kan sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar mata kuliah kewarganegaraan di suatu perguruan tinggi, itu tuh tujuannya untuk membentuk karakter kita menjadi karakter seseorang yang mempunyai sifat disiplin, bertanggung jawab, rasa cinta tanah air yang tinggi, terus dapat berpikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah, dan tentunya masih banyak keuntungan lainnya kita belajar mata kuliah kewarganegaraan di suatu perguruan tinggi. Yang tentunya semua yang kita lakuin tersebut itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di negara Indonesia kita ini ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke asas kewarganegaraan. Apa sih yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah pedoman bagi setiap negara untuk menentukan siapakah yang akan menjadi warga negaranya. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraannya mana yang hendak ia pergunakan. Nah, perlunya asas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh kepada kekuasaan atau wewenang negara lain. Penentuan kewarganegaraan ditentukan pada sisi kelahiran. Nah, sisi kelahiran tersebut ada dua asas nih, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah, yang pertama itu ada asas ius soli, asas yang menganut berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Misalnya si Dinda dilahirkan oleh ibunya di negara yang menganut asas ius soli, yaitu Amerika. Nah, maka dari itu si Dinda telah menjadi warga negara Amerika karena Amerika menganut asas ius soli, walaupun ibunya berasal dari negara yang bukan menganut asas ius soli. Nah, selanjutnya ada asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis itu adalah asas yang menganut berdasarkan darah keturunannya. Misalnya Cherry dilahirkan oleh ibunya di Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, maka Cherry otomatis akan menjadi warga negara Indonesia tersebut karena ia lahir berdasarkan darah keturunan ibunya, yaitu Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Selanjutnya ada masalah kewarganegaraan, yaitu apatride, dipatride, dan multipatride. Nah, yang pertama itu ada apatride. Apatride itu adalah istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Misalnya, orang tua Sabila adalah warga negara Brazil yang menganut asas ius soli, sedangkan Sabila dilahirkan di negara Jepang yang menganut asas ius sanguinis. Maka kedua negara tersebut menolak untuk dijadikan warga negaranya. Nah, yang kedua itu ada bipatride. Bipatride itu adalah istilah seseorang yang punya dua kewarganegaraan. Jadi misalnya contohnya itu seperti kedua orang tuanya Ica tinggal di negara Jepang yang menganut asas ius sanguinis. Sedangkan waktu itu Ica belum lahir. Kedua orang tuanya itu pergi ke negara Brazil yang menganut asas ius soli. Nah, kemudian Ica lahir di negara Brazil, maka dari itu Ica memiliki dua kewarganegaraan, yaitu bisa menganut ius soli dan bisa menganut ius sanguinis. Dan yang terakhir ada multipatride. Multipatride itu adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Jadi contohnya itu misalnya ayahnya Robi tinggal di Cina yang menganut asas ius sanguinis. Terus juga ibunya Robi tinggal di India yang menganut asas ius sanguinis. Tetapi Robi dilahirkan di negara Kamboja yang menganut asas ius soli. Jadi ia berhak mendapatkan kewarganegaraan berasal dari negara ayahnya, negara ibunya, lalu negara di mana ia dilahirkan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara.
Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang memang sudah harus kita dapatkan sejak kita masih dalam kandungan, atau segala sesuatu yang memang itu milik kita, kewenangan kita, kepunyaan kita. Jadi contohnya misalnya kita memang harus banget nih dapat hak dalam hidup, hak beragama, hak mengeluarkan pendapat kita di muka umum, terus hak mendapatkan pendidikan yang layak, dan masih banyak hak-hak yang lainnya yang memang harus kita dapatkan. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban itu tuh adalah segala sesuatu yang memang harus mesti banget kita jalanin dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi misalnya kita kan sebagai mahasiswa nih ya, kewajiban kita adalah belajar. Terus kita harus tepat saat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Terus juga kalau kewajiban sebagai warga negara itu adalah kita harus banget menaati peraturan lalu lintas, melaksanakan tata tertib, membayar pajak. Dan ini nih pentingnya kita sebagai warga negara memiliki kewajiban yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang mana berisi tiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya membela negaranya. Lalu juga terdapat hak warga negara Indonesia yang mana terdapat di dalam pasal 27 ayat 2 yang berisi tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan masih banyak lagi juga hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang mana sudah diatur dalam pasal-pasal lainnya. Selanjutnya ada konsep hubungan bangsa dan negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara adalah suatu perserikatan atau wilayah yang mengikat masyarakat di dalam negara tersebut, di mana dalam negara tersebut terdapat suatu pemimpin, yaitu pemerintah yang mengurus tata tertib sekelompok manusia agar manusia tersebut dapat terlindungi. Ada 4 unsur berdirinya sebuah negara, yaitu yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah yang permanen, yang ketiga ada penguasa yang berdaulat, yang keempat ada kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, dan yang terakhir adalah sebuah pengakuan. Selanjutnya ada bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang bersamaan memiliki asal keturunan, adat, serta bahasa, dan juga memiliki ikatan batin atas sejarah di masa lalu dan ingin memiliki keinginan untuk hidup bersama di masa sekarang maupun masa depan. Nah, selanjutnya ada konsep geopolitik Indonesia atau juga bisa dibilang wawasan Nusantara. Apa sih pengertian dari wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta menghormati kebinekaan dalam segala aspek. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada fungsinya. Apa sih fungsi dari wawasan Nusantara? Yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu tujuan dari wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasionalisme dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Nah, selanjutnya ada juga nih asas-asas wawasan Nusantara, yaitu ada asas kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, kerjasama, serta asas kesetiaan. Nah, ada juga nih beberapa implementasi wawasan Nusantara di Indonesia, yaitu di dalam bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, politik, dan sosial. Jadi, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan itu bisa kita lakukan dengan cara meningkatkan solidaritas dalam satu daerah atau daerah lainnya, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Yang kedua itu ada implementasi wawasan Nusantara di bidang politik. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik itu seperti melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Yang ketiga ada implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Itu ada pada pemanfaatan kekayaan alam dan keindahan alam yang ada di Indonesia. Tapi jangan lupa juga nih untuk tetap dijaga lingkungannya. Contohnya yaitu seperti kita bisa memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia, kayak misalkan rempah-rempah nih, terus bisa kita jual kan. Terus juga membuka wisata bahari atau wisata alam lainnya. Kan tentunya itu semua bisa memaksimalkan perekonomian warga dan negara kan. Nah, jadi itu dia beberapa materi yang bisa saya jelaskan sesuai dengan rencana program pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan yang telah diajarkan, yang telah diberi oleh dosen saya, Ibu Dewi Indrianti MPD. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena telah mengajarkan saya sampai saya mengerti di titik ini.
Sebelumnya mohon maaf jika ada bahasa yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.